Oke, selamat datang semuanya. Di sini saya Farul Razi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya tentang produksi kompos melalui lokalisasi kandang ternak sapi masyarakat yang rencananya kita kasih nama usahanya itu Tenggulun Jaya. Ya, ini mengangkat potensi wilayah dari lokasi di mana rencananya kita bangun usaha tersebut, yaitu di lokasi Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi usaha Tenggulun Jaya ini sebenarnya pendekatannya lebih kepada pemberdayaan masyarakat yang latar belakang usahanya sendiri di mana pola perilaku pemilik ternak di sekitar daerah kita itu sering melepas liarkan. Mungkin konsepnya sejenis mengembala, namun seringkali itu ditinggalkan beberapa hari ternak mereka hingga masuk dan merusak lahan perkebunan maupun lahan pertanian, yang mana hal itu merusak keharmonisan di masyarakat ya. Nah, bangkit daripada masalah tersebut, kami membangun visi ingin menjadikan usaha ini untuk menyelesaikan masalah tersebut, di mana kita membangun kesejahteraan masyarakat namun tetap mempertahankan hubungan sosial yang harmonis. Mulai dari menyediakan sarana perawatan kandang yang layak dengan biaya yang terjangkau, kemudian melakukan produksi kompos secara rutin dari sisa bahan organik maupun kotoran ternak sapi yang kita kumpulkan melalui lokalisasi kandang ternak masyarakat. Jadi lokalisasi kandang ternak masyarakat ini kita menyediakan satu lokasi di mana kita mengumpulkan semua ternak masyarakat dan kita kelola limbahnya seperti itu menjadi kompos. Kemudian kita juga ingin membangun jaringan koperasi yang membantu akses permodalan bagi masyarakat yang ingin membangun usahanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari badan usahanya pun kita lebih kepada usaha dagang yang berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa setempat melalui program Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, di mana kegiatan usaha ini menghasilkan beberapa produk output berupa barang dan jasa. Barang sendiri ada produksi kompos, perbanyakan sapi, maupun pengemukan sapi. Nah, dari sisi jasa, kita melakukan pemeliharaan sapi dan juga pelayanan koperasi simpan pinjam. Jadi ini adalah bentuk segmentasi pasar yang ingin kita ambil, mulai dari strategi STP-nya hingga marketing mix-nya. Namun secara keseluruhan, singkatnya itu kuncinya adalah kita membangun kepercayaan kepada masyarakat, khususnya pemilik ternak, untuk mempercayakan ternaknya kemudian kita pelihara dan kita kelola limbahnya secara terus-menerus dan berkelanjutan seperti itu. Nah, saya ingin sedikit cerita mulai tahun 2020 lalu di daerah kita ini mulai direncanakan untuk dibangun lahan cetak sawah. Nah, yang saat ini sudah terbangun itu ada 218 hektar namun produksinya belum optimal. Seperti pada tayangan berikut ini adalah aset kepemilikan daripada Gapoktan Makmur Jaya yang mengelola lahan cetak sawah tersebut. Dapat kita lihat bahwa ada potensi daripada ternak yang dapat dimanfaatkan limbahnya untuk mendukung petani mendapatkan akses bahan organik bagi kegiatan pertaniannya yang lebih memadai seperti itu. Nah, karena tergolong baru, kita dari Tenggulun Jaya ingin berkomitmen selain melakukan produksi, kita juga menyediakan jasa-jasa pelayanan konsultasi agribisnis maupun akses permodalan usaha pertanian yang memadai seperti itu. Hal ini kita lakukan semata-mata hanya untuk membangun kepercayaan masyarakat sehingga ada rasa dari masyarakat memiliki usaha ini bersama dan juga menjamin keberlanjutan usaha ke depannya. Berikut adalah bisa dibilang gambaran kasar daripada bangunan usaha yang ingin kita bangun maupun bagan organisasi usaha yang akan mengelola usaha ini dari segi manajemen. Dari rencana pembangunan ini dapat dilihat seperti apa skala usaha yang ingin kita bangun. Mulai dari pelayanan administrasi usaha, tersedianya ruangan koperasi, ruangan pertemuan multifungsi, dan juga ruangan manajemen usaha.
Nah, untuk kandangnya sendiri kita ingin setidaknya 2 kandang ini mampu menampung 500 hingga 600 ternak. Kemudian dari bangunan usaha ini juga akan dibangun 1 unit produksi kompos yang besar seperti itu untuk bisa berproduksi secara rutin dan didukung dengan tersedianya gudang produksi untuk menampung segala jenis sarana produksi maupun kompos itu sendiri. Nah, dalam satu rencana pembangunan ini juga kita ingin tersedianya lahan produksi khusus untuk pakan hijauan ternak supaya kita tidak kesulitan untuk mendapatkan pakan hijauan untuk ternak itu sendiri ya. Nah, dari segi manajemen di sini simple ya, ada manajer, ada kepala produksi yang mengkepalai tenaga kerja di produksi ternak sapi dan juga tenaga kerja di produksi kompos. Di bawah manajer juga ada satu manajemen di bidang keuangan, itu ada bendahara dan juga administrasi usaha. Nah, ini adalah gambaran singkat daripada aspek finansial ya. Mulai dari jenis pembiayaan kita, itu untuk modalnya sendiri kita sudah totalkan itu ada 466.467.333 rupiah, di mana modal ini bersumber baik dari dana mandiri maupun pinjaman kredit selama 5 tahun dengan bunga 20% ya. Dengan pelunasan 5 tahun seperti ini rekayasa pelunasannya, dan juga ada proyeksi penerimaan dari beberapa jenis output. Kita ada penjualan kompos, biaya pemeliharaan sapi, perbanyakan anak sapi, hingga penjualan sapi atau yang dalam bentuk dagingnya seperti itu. Dengan total penerimaan per tahunnya itu 685 juta rupiah. Nah, dari perhitungan di atas kita menghitung keuntungan itu ada di kisaran 218.530.000 dengan RC rasio itu 1,47 dan juga BC rasionya 0,47. Nah, bicara soal finansial ini mungkin memang nilainya tidak terlalu besar seperti yang saya sampaikan tadi. Kita orientasinya lebih kepada pemberdayaan masyarakat, namun tetap mempertahankan kestabilan usaha agar tetap berlanjut ke depannya, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Silakan like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Kalau ada yang mau kasih masukan silahkan komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.